Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Sebentar kita mau dengar firman, kita juga mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai semua aktivitasnya, yuk kita mau sama-sama fokus sama Tuhan dalam sekitar waktu 15 menit ini. Yuk. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat.
Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Mari adik-adik kita sama-sama katakan bahwa waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktumu yang terbaik, sebab Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kasih setiamu. Oh terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau pelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau menjadikan kami anak-anak yang tidak mudah menyerah. Biar Engkau jadikan kami anak-anak yang tidak mudah berputus asa. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kamu dengar sharing, kamu dengar firman, biar Engkau yang berkati kami, Engkau yang tolong setiap kami. Untuk setiap apa yang disampaikan Tuhan, itu masuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih dong. Nah, perkenalkan nama saya Vicky Sindiadi. Saya dari Lifeguard Youth Community. Hari ini saya akan bawakan sharing mengenai berani melatih diri atau self-discipline. Yuk semuanya kita buka bareng-bareng di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, sebelumnya saya mau nanya, siapa yang pagi ini bangunnya dibangunin mama? Atau bangun sendiri? Atau mungkin udah bangun, alarmnya udah bunyi tapi masih nanti 5 menit lagi alarmnya dimatiin gitu. Siapa? Ayo. Nah, jadi saya punya satu cerita. Ada seorang anak, dia kelas 5 SD. Jadi dia pagi ini dia bangun pagi kan. Terus bangunnya kesiangan. Udah bangun kesiangan, terus dimarahin mamanya. Kamu sih kenapa dari malam tidurnya nggak lebih awal gitu kan. Padahal hari ini hari pertama dia ulangan sekolah. Nah, terus waktu dia ngerjain ulangan juga dia nggak bisa ngerjainnya. Karena apa? Karena dia nggak belajar. Jadi dari semalam itu
mamahnya si Denny ini udah ngasih tahu, ayo cepet kamu belajar gitu, jangan mainan HP terus, HP-nya ditaruh, setelah kamu belajar terus langsung tidur karena besok kamu ujian gitu kan. Kalau misalnya kamu kurang istirahat, nanti ujiannya jadi ngeblank gitu karena kamunya ngantuk gitu kan. Mamahnya udah nyuruh gitu sama si Denny, tapi Denny nggak ngelakuin. Denny terus main HP sampai tengah malam. Jadi pas setelah dia main HP itu ya dia baru kayak oh ya belajar, baca doang terus udah gitu. Dan sampai akhirnya ya dia ngerjain ulangan nggak bisa dan dia dapat nilai yang jelek. Dan setelah dia dapat nilai yang jelek, dia diejekin tuh sama teman-temannya karena dia paling jelek sendiri nilainya dibanding teman-temannya. Dan dia ya sedih sih, kecewa, dan tentunya mamanya juga kecewa karena Denny udah dikasih tahu kamu harus belajar, HP-nya jangan main HP terus, sampai HP-nya juga disita sama mamanya gitu kan, karena Denny-nya nggak nurut-nurut. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa kita perlu melatih diri kita, sama kayak di ayat tadi di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Di sini kan dibilang kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, maksudnya apa sih? Jadi di sini kita mau melatih diri kita dalam bidang apa? Kerohanian, jasmani juga ya, dan tubuh kita. Nah, kalau di sini di 2 Petrus ini dia dibilang harus berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, gimana sih cara menambah iman kita? Nah, caranya ya kalau menambah iman kita yaitu dengan apa? Dengan kita baca kitab, dengan kita saat teduh, berdoa, dengerin firman Tuhan, dengerin devotion. Itu salah satu cara untuk menambah iman kita. Nah, itu tuh butuh proses juga, dan kita nggak bisa rata-rata kayak kita tuh susah gitu kan buat kayak baca Alkitab dan segala macem. Dan itu tuh harus dilatih. Nah, makanya kita harus melatih diri kita untuk menambahkan iman kebajikan buat setiap kita. Dan apalagi kepada kebajikan pengetahuan. Nah, menambah pengetahuan lagi dengan cara apa? Ya dengan cara kita belajar di sekolah, dengan cara kita dengerin guru lagi ngomong di kelas gitu kan. Kita nyatet setiap apa yang diomongin sama guru. Dan terakhir yaitu kepada penguasaan diri. Nah, segala sesuatu itu dengan kita mau menambah iman, menambah pengetahuan, kita melatih diri kita, itu semuanya itu kita butuh ada penguasaan diri. Kalau misalnya nggak ada penguasaan diri, nggak ada self-discipline itu ketika kita mendisiplinkan diri kita, itu kita nggak akan bisa melatih diri kalau kitanya sendiri nggak ada penguasaan diri. Nah, sebentar lagi kita mau lihat video satu ini ya, ditonton. Rising to start the day requires a bit of self-discipline. Successful people just get out of bed. The undisciplined person may hit the snooze button a couple of times, maybe even worse. At work, successful people work almost all the time on high-value tasks. Unsuccessful people waste their time by spending hours each day on low-value activities. The disciplined life focuses on a single goal with the determination to stay with it until it's complete, while the undisciplined are unable to control their behaviors, often giving up before they even start. The self-disciplined person delays gratification for periods of time, whereas the undisciplined person will most likely cave into cravings and temptations and invariably suffer the consequences. Self-discipline is something that you can learn through repetition. Once you master the ability to delay gratification and maintain a daily routine, you'll find there's virtually no goal that you can't accomplish, no task that you cannot complete, and at the end of the day, the self-discipline sleeps better through the night. Nah, gimana videonya teman-teman? Apa kalian itu jadi orang yang self-discipline atau enggak? Kita anggap aja di video itu ada orang yang A sebelah sini dan B yang sebelah sini ya. Nah, kan ada tuh yang A itu orangnya udah bangun tidur, setelah bangun tidur langsung bangun. Tapi yang B ketika alarmnya bunyi, dia matiin terus dia tidur lagi.
Terus ada juga yang dia lagi di depan komputer, dia lagi kerja, lagi belajar dengan sungguh-sungguh, tapi di yang B dia malah main HP, nggak belajar, nggak kerja dengan baik. Nah, sama aja kayak diri kita. Sekali lagi saya bilang kita harus bisa melatih diri kita dari sekarang, kayak baik rohani maupun jasmani. Misalnya contoh kecil kayak tadi saya udah sampaikan, kayak gimana cara kita melatih iman kita, yaitu dengan cara baca kitab, minimal ya kalian 1 atau 2 pasal gitu. Terus misal berdoa setiap pagi bangun tidur, jangan langsung bangun terus mandi, atau enggak ambil HP terus lihat HP, tapi mengucap syukur dulu, berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini. Misalnya aku udah bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat, cukup misalnya 1 menit juga nggak masalah, yang penting kamu udah mengucap syukur. Itu salah satunya. Dan melatih diri juga untuk menambah pengetahuan tuh dengan apa? Tadi saya udah bilang, dengan cara kita ya belajar, terus dengerin missnya atau misternya di kelas kalau misalnya lagi ngejelasin, walaupun ya memang kadang online kadang offline, tapi harus tetap mendengarkan setiap apa yang diomongin sama miss atau mister. Terus biar juga teman-teman biar semakin pintar, wawasannya semakin luas gitu. Dan semua itu ketika kita melatih iman kita, melatih pengetahuan kita, melatih diri kita, yaitu butuh penguasaan diri atau self discipline. Kalian harus bisa mendisiplinkan diri. Jadi ketika kalian udah mulai males nih, harus ayo saya bisa gitu kan, saya nggak boleh males, saya mau belajar atau enggak, saya mau baca kitab. Jadi harus dilatih dari sekarang gitu, karena ketika kita nggak ngelatih dari sekarang, diri kita sendiri, penguasaan diri kita udah susah gitu kan, nanti kedepannya semakin kalian besar akan juga semakin sulit gitu. Jadi mulai sekarang coba untuk melatih diri kita, self discipline, mendisiplinkan diri. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi Tuhan rindu supaya kita anak-anaknya terus berkembang, bertumbuh untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau ketika kita bisa melatih diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, kita akan menyenangkan hati Tuhan dan juga tentunya hati orang tua kita, hati mister sama missnya, hati teman-teman kita gitu kan. Kita jadi pribadi yang jauh lebih baik dan juga menyenangkan diri kita sendiri gitu. Sekian sharing dari saya. Semoga sharing yang saya bawakan bisa menjadi berkat bagi setiap kalian. Yuk teman-teman semuanya kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi hari ini juga Tuhan, karena kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, kami boleh menikmati setiap anugerah dan berkat-Mu dalam hidup setiap kami. Ya Bapa, biarlah setiap hari Kau yang terus mendidik kami, mengajar setiap kami, untuk kami boleh melatih diri kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang jauh lebih baik Tuhan. Dan biarlah ada roh penguasaan diri itu Tuhan turun untuk setiap kami, untuk kami boleh lebih mengerti akan isi hati-Mu juga Tuhan, akan segala sesuatu yang akan kami kerjakan Bapa. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan, berkati setiap kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah semuanya ada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.